Malam guys, welcome to Dar Channel. malam ini kita akan membahas soal hutang. Tapi sebelum itu, like dan Subscribe. juga share supaya kami lebih rajin membuat videonya. Nggak vakum. Nah, kakak tahu nggak hutang itu apa? Enggak. Tahu ya? Enggak. Hutang itu kayak kita minjem duit ke orang gitu, atau kita minjem duit orang. Oke. Enggak. Sebenarnya kita belum sanggup untuk beli hari ini, untuk belanja hari ini. Tapi kita pinjam duit orang, lalu kita belanjakan hari ini. Bisa hutang ke bank, bisa hutang ke leasing, bisa hutang ke orang lain. Aku pikir tadi papa tuh hutang itu kayak nama hewan gitu. Enggak. Menurutmu hutang tuh dibayar nggak? Harus. Harus dibayar. Kenapa tuh? Kita meminjam duit orang lain. Nah, kita harus mengembalikannya kan, seperti misalnya kita ada duit, orang lain pinjam. Nah, duit kita otomatis berkurang. Nah, jika mereka mengembalikan sesuai dengan kayak aku minjam sama papa 10.000, papa kembalikan 10.000, kemungkinan itu uang kita bisa kembali. Kalau nggak kembali, secara umum apa? Uang kita akan sekarat dan tidak utuh seperti kemarin gitu. Berkurang lah ya. Ya, Berkurang. intinya. Jadi secara ekonomi utang itu harus kita bayar. Kenapa itu? Kalau menurut aku sih utang itu ya. Kalau utang itu kan bisa salah satu kayak bisa jadi bukti untuk melaporkan ke polisi gitu. Enggak bisa nggak. Utang nggak bisa lapor ke polisi. Oh. Kalau itu keperdataan. Jadi utang itu kemanapun kita berutang harus kita bayar. Kenapa? Kalau nggak kita bayar, uang itu menguap. Menguap itu Hilang. gimana maksudnya? Hilang. Jadi misalnya papa pinjam duit ke bank, terus nggak papa bayar, bank itu mengalami kerugian. Jadi begitu kita perlu, nggak ada juga. Iya. Jadi kalau kita nggak bayar utang, bank itu mengalami kerugian. Nah, kalau satu orang, 2 orang memang nggak ngaruh. Tapi kalau sudah jumlahnya nih 1 juta orang berhutang, dia nggak bayar, ekonomi kita runtuh. Gini, kan ceritanya uang itu berpindah. Misalnya kita dapat duit nih, kita belanja sayur, duitnya pindah ke tukang sayur. Tukang sayur misalnya dia punya motor, kreditan motor, dia bayar ke leasing. Leasing misalnya punya utang ke bank, uangnya pindah lagi ke bank. Kalau kita gagal bayar nih, misalnya aku punya utang ke teman lah misalnya, yang sederhana, nggak bayar kan, teman itu hilang uang. Jadi dia tidak mampu nanti tuh bayar motor berikutnya. Nah, kalau dia nggak mampu bayar motor, nanti orang leasing rugi. Orang leasing rugi, karyawannya dikurangi di PHK banyak. Akhirnya karena dia PHK, nggak bisa bayar utang ke bank. Istrinya nggak bisa lagi nanti bayar utang ke bank, mau belanja sayur ke langsung. Jadi intinya tuh kita tuh kalau mau bayar utang tuh, nggak bayar utang tuh, kayak misalnya aku ngutang sama mama lah ya. Aku nggak bayar ke mama nggak bisa belanja. Belanja. Nah, kalau mama nggak bisa bayar belanjaannya, nah kayak misalnya mama ngutang katanya hari Senin bayarkan misalnya. Nah, pas udah lewat harinya dan mama masih nggak punya uang, tukang sayurnya itu rugi. Nah, tukang sayurnya rugi, nggak bisa bayar ke leasing kalau diambil motor. Iya. Jadi intinya tuh kalau kayak misalnya kita ngutang nggak kita bayar, nah pas kita mau minjem uang ke bank itu nggak bisa kan? Iya, uang itu kan bergerak dari level
perdagangan kecil sampai perdagangan besar. Kalau misalnya ada satu bagian yang runtuh dia semua. Makanya ekonomi itu dibilang, kalau orang ekonomi bilang ekonomi yang berdampak sistemik. Jadi kegagalan di satu level keuangan, transaksi keuangan itu berpengaruh ke level berikutnya. Nah, seperti kita cerita tadi, kalau misalnya saya ambil motor misalnya nggak bayar ke leasing nanti kalau ribuan orang sama-sama nggak bayar, dia pasti kurangi karyawan. Akhirnya istrinya yang karyawan tadi yang dipecat tadi nggak bisa belanja ke pasar. Akhirnya apa? Orang pasar pun rugi, nggak bisa juga jual sayur misalnya, harus sekolahkan anak gitu. Makanya kita kalau punya utang kemanapun harus dibayar, kalau enggak runtuh nanti perekonomian kita. Secara umum semuanya bisa runtuh. Jadi kalau kita hutang itu bukan saja soal personal, orang per orang gitu ya. Makanya kalau ekonomi satu negara, kalau warganya nggak mau bayar hutang rame-rame, runtuh ekonominya. Iya. Paham kan? Paham. Oke guys, itu saja pembahasan kita malam ini. Kenapa kita harus bayar utang? Jadi utang itu adalah kemampuan beli di masa depan yang kita lakukan hari ini, yaitu memakai uang orang gitu. Nah, kita harus bayar supaya semua ekonomi tetap bergerak dengan baik. Coba bayangkan misalnya 5 juta orang misalnya tidak bayar utang, kolaps lah langsung. Perusahaan besar pasti kolaps, langsung runtuh. Itu ekonomi kita runtuh. Oke guys, itu saja penjelasan kami malam ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, selamat malam. Dan juga share.